teman-teman, perkenalkan nama saya Iwayan Kresna Janwarta, nomor absen 16 dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungannya maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Setiap makhluk hidup dan organisme yang menghuni bumi ini memiliki sifat, ukuran, bentuk maupun warna yang berbeda-beda. Keberagaman ciri dari makhluk hidup tersebut lantaran adanya keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Biodiversitas atau keberagaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan keanekaragaman gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contohnya varietas buah mangga atau Mangifera indica seperti harum manis, bali, gadung, dan simana lagi, di mana tampilan berbagai macam buah mangga ini cukup berbeda dilihat dari tekstur kulit dan rasa. Setiap individu memiliki banyak gen. Jika terjadi persilangan antar individu yang berkarakter berbeda, maka akan menghasilkan keturunan dengan banyak variasi. Keanekaragaman gen akan semakin tinggi jika mengalami persilangan atau crossing over karena terjadinya penggabungan gen-gen individu melalui dua sel gamet dan yang berbeda. Yang kedua, saya akan menjelaskan keanekaragaman spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari suatu famili. Contohnya keluarga polong-polongan seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau maupun kacang kapri. Jenis kacang-kacangan ini dapat dengan mudah dibedakan karena di antara mereka ditemukan ciri khas yang sama. Namun dari sisi ukuran, kebiasaan hidup, bentuk buah dan biji serta rasanya berbeda. Yang ketiga, saya akan menjelaskan keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik atau benda-benda hidup dan komponen abiotik atau benda-benda tak hidup. Faktor biotik maupun faktor abiotik ini sangat beragam. Oleh sebab itu, ekosistem yang tersusun atas dua faktor tersebut pun memiliki perbedaan antar ekosistem satu dengan ekosistem yang lain. Berbagai jenis ekosistem ini diantaranya: yang pertama, ekosistem pantai, yaitu pada ekosistem ini didominasi oleh pohon kelapa dan hewan-hewan seperti kepiting, serangga, maupun burung-burung pantai. Yang kedua, ekosistem sawah, yaitu dalam ekosistem ini didominasi oleh tanaman padinya. Ketiga, ekosistem padang rumput, yaitu pada ekosistem ini didominasi oleh rerumputan dan berada di iklim yang cukup kering. Yang keempat, ekosistem hutan tropis. Ekosistem ini terdapat di daerah tropis dengan ciri khas utama tumbuhan yang beraneka ragam. Ekosistem ini biasanya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, salah satunya di Indonesia.
Sekian presentasi tentang keanekaragaman hayati dari saya. Jika ada salah kata, mohon